semuanya? Ya, puji Tuhan. Kembali kita belajar dari firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar dari pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 19. Sudah dapat? Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan janganlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-14 sampai 27 ini, ada 7 hal yang perlu kita jaga. Berapa? Iya, ada 7 hal. Nah, yang pertama itu jaga langkahmu. Apa? Yang kedua itu jaga telinga. Yang ketiga jaga hatimu, jaga mulut. Ya. Kemudian jaga pikiranmu, jaga sikapmu. Ya, tapi kalau untuk pagi hari ini mungkin hanya satu poin yang kita bahas, yaitu jaga langkahmu. Ya. Nah, tadi dikatakan janganlah menempuh jalan orang fasik. Pertanyaannya, siapa ini orang fasik? Orang fasik itu kalau dia dalam Alkitab dikatakan mereka itu beribadah juga, ya, tapi tidak melakukannya. Tidak mau ditegur. Mau dia menyelidiki firman Tuhan tapi tidak mau diajari, tidak mau ditegur. Nah, itu orang fasik. Jadi orang fasik itu termasuk juga orang Kristen yang tidak mau ditegur firman Tuhan, sehingga tidak ada perubahan dalam hidupnya. Maka langkah-langkahnya pun pasti salah. Pendengarannya pasti salah. Yang didengar bukan firman Tuhan, bukan nasihat orang tua. Yang didengar itu nanti perkataan temannya. Di sini tuh masih ada langsung kategori orang fasik. Kalau orang benar itu yang didengarkan apa yang benar? Apa yang benar itu? Ya firman Tuhan. Allah sendiri kalau dalam yang dikatakan namanya yang benar. Nah, jadi itu kebalikannya. Orang fasik memang dengan firman Tuhan tapi tidak mau dikoreksi firman Tuhan. Malah kadang ada benci kepada pendetanya, lalu pindah gereja, atau mogok ibadah. Kalau di sini atau kalau anak-anak kan nggak mau lagi sekolah minggu. Tapi kalau di sini baik-baik semua. Amin. Rajin sekolah minggu, walau absen 2 kali gitu ya. Nah, jadi itu orang fasik. Maka tadi dikatakan yang pertama, jagalah langkahmu. Ada yang kita jaga? Apa? Jagalah langkahmu. Ayat 14 tadi dikatakan, janganlah menempuh jalan orang fasik. Kalau kamu melangkah itu jangan menempuh jalannya orang fasik, karena sudah pasti
itu menuju kepada kebinasaan. Maka jagalah langkahmu. Kalau sudah tahu itu jalan yang orang fasik, segera menyingkir. Amin. Tahu kita dari mana? Tahu yang kita jalan orang fasik atau jalan benar? Tahu kan? Dari sikapnya kan sudah tahu. Kalau temanmu itu mengajak kau ayo ke sana kita, merokok kita, berarti itu jalan orang fasik. Ayo ke Piau Laut, ngapain? Ya. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jadi orang fasik itu sama dengan orang jahat. Kenapa? Ya sudah pasti orang dia tidak mau dengan firman Tuhan. Pada dasarnya kita semua adalah orang jahat. Amin. Tapi ketika kita mau dengan firman Tuhan, hidup kita diubah. Dosa dan kejahatan kita dihapuskan Tuhan. Amin. Sekarang kita menjadi orang yang sudah dibenarkan. Jadi sedikit demi sedikit kita menjadi orang baik di mata Tuhan. Amin. Nah, kalau kita sudah mulai diubah oleh Tuhan, maka jangan lagi ikuti jalan orang fasik tadi. Kalau kamu sudah bertobat tapi ikut-ikut lagi jalan orang fasik, lama-lama kamu nanti jadi satu kumpulan juga dari situ. Akhirnya kamu menjadi sama dengan orang fasik tadi. Nah, ayat yang ke-15 sini katakan, jauhilah jalan itu. Jalan mana tadi? Jalan orang fasik, jauhi. Tadi jalan orang fasik menuju ke mana? Kebinasaan. Jadi kalau ingin kamu hidup, jauhilah jalan orang fasik. Kalau enggak nanti kamu pasti binasa. Orang sudah jelas jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Nah, jadi jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Terus apa lagi? Menyimpanglah daripadanya. Menyimpanglah dari jalan itu, segera menyimpang. Ya. Jangan sempat kamu terjatuh di situ. Segera menyimpang, baru jalan terus. Jangan udah menyimpang, balik lagi. Menyimpang dan jalan terus di jalan tuh, jalan kebenaran. Kenapa kita harus menjauhi itu? Ayat yang ke-16. Ya. Ayat yang ke-16 di sini katakan, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Bayangkan, orang fasik itu katanya tidak bisa tidur kalau tidak berbuat jahat. Berarti pekerjaannya melakukan kejahatan. Sebelum orang lain menangis, dia nggak puas, ya kan? Sebelum orang lain tersinggung, dia nggak puas. Dia nggak bisa tidur kalau tidak berbuat jahat. Dia tidak bisa tidur kalau tidak membuli orang. Dia tidak bisa tidur kalau tidak mengejek, mencuri barang orang. Masih ada di sini seperti itu. Jadi walaupun dia sudah di tempat tidur, gelisah badannya, ya kan? Gelisah, maunya berbuat jahat. Gak bisa mengantuk kalau belum berbuat jahat. Itu orang fasik. Kan di sini katakan, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Tidak akan mengantuk kalau belum orang jatuh dibuatnya. Jatuhnya di sini boleh menangis, ya kan? Boleh tersinggung,
ya, sakit hati, apalagi iri hati, baru dia mengarang-arang cerita kan gitu kan. Willy, kemarin lo si Anggi bilang kayak gini katanya, padahal gak ada dibilang. Tujuannya supaya si Willy marah-marah kan gitu kan. Jadi ketika Willy marah-marah, baru dia ketawa, baru dia bisa mengantuk, baru bisa tertidur. Jadi orang fasik sebelum membuat orang tersandung, sakit hati, iri hati, benci, dengki, menangis, dia tidak bisa tidur. Jadi di pikirannya itu hanya mengarang-arang bagaimana menjatuhkan orang, kan gitu kan? Bagaimana membuat orang supaya tersinggung, bagaimana membuat orang supaya benci kepada yang lain. Nah, berarti itu kan pekerjaan iblis. Yohanes 10:10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Pertama, damai sejahtera, sehingga terciptalah pertengkaran. Ya. Sudah dicuri damai sejahtera, apa lagi? Bunuh. Apa yang dibunuh? Pembunuhan karakter. Ya. Yang dibunuh apa? Kebaikan hatinya dibunuh, supaya diganti dengan hati yang jahat, hati yang penuh kebencian. Kalau sudah seperti itu, nah itu sudah termasuk jalan orang fasik, baru menuju kebinasaan. Tujuan akhir daripada iblis itu supaya manusia binasa. Tapi Yesus datang ke dunia supaya manusia beroleh hidup, ya kan? Yohanes 3:16. Ayo, Willy. Yohanes 3:16. Oh, saya baca. Shirley, Yohanes 3:16. Gak ingat? Radira. Iya. Bagian terakhir, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Tapi iblis datang supaya manusia binasa. Nah, itulah kebalikan orang fasik. Berarti orang fasik itu tangan kanannya iblis, iya kan? Orang fasik itu tangan kanannya iblis. Tahu maksudnya tangan kanan? Wakilnya, suruh-suruhannya. Jadi jangan mau menjadi tangan kanan iblis. Amin. Jadilah tangan kanannya Tuhan. Kalau tangan kanannya Tuhan gimana? Berarti kebalikannya, melakukan kebaikan, mengasihi orang lain, memberi, membantu, suka menolong, berbelas kasihan. Nah, jadi sekali lagi, jauhilah, jagalah langkahmu. Pertama tadi, jangan menempuh jalan orang fasik. Terus, janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jadi fasik berarti jahat, karena dia antek-anteknya iblis kan gitu kan. Iblis selalu berusaha membuat orang itu jauh daripada Tuhan. Dengan cara apa? Menggerogoti imanmu, supaya kamu melakukan yang jahat. Jadi hatimu itu yang dipengaruhi, ya. Pikiranmu itu yang dipengaruhi. Nah, jadi jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, baru jalan terus. Kalau sudah menyimpang dari jalan orang fasik, berarti kita sudah jalan di jalan Tuhan.
Tuhan, jalan benar. Nah, jalanlah terus ke situ, maka kamu akan hidup. Ya. Nah, kebalikannya kalau kita baca ayat 18 tadi itu. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, cahaya matahari pagi, ya, yang memberikan terang. Kalau sudah ada cahaya, nggak mungkin lagi kita jatuh, kan gitu kan? Nggak mungkin orang tersandung. Jadi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang menerangi jalan kita, sehingga tidak ada lagi istilah jatuh ke dalam dosa. Karena pikiran kita sudah terang, mata rohani kita terang, kita melihat mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa, mana jalan orang fasik, mana jalan orang benar, karena sudah terang. Nah, terang itu apa? Itu terang firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita diterangi, baru kita tahu, oh ini nggak boleh. Menyakiti hati orang nggak boleh, menyembunyikan pulpen orang nggak boleh. Masih ada yang suka kehilangan pulpen di sekolah? Setenang. Hah? Berarti masih banyak orang fasik di sini. Gawat. Nah. Gak sampai 1 menit udah hilang. Udah gawat ini, gawat. Ternyata apa? Ternyata di sini masih banyak yang mengikuti jalan orang fasik. Bagaimana tuh? Perhatikan, jalan orang fasik tadi menuju kemana? Kemana? Kebinasaan. Mau binasa? Berarti harus segera bertobat, segera menyimpang. Amin. Kalau di sini mau nggak jujur? Siapa yang sering menyembunyikan pulpen temannya? Coba dulu. Ayo jujur. Yang sering menyembunyikan pulpen temannya, ayo jujur. Oke, turun tangan. Ada juga perempuan. Ternyata, ya, kalau pikir cuma laki-laki. Nah, segera apa tadi kata firman Tuhan? Segera menyimpang. Jangan lagi jalan di jalan orang fasik. Amin. Segera menyimpang. Kalau enggak, kamu akan binasa. Perhatikan. Terkadang kan ini bukan soal kita mau pakai pulpennya, enggak kan? Tidak. Tapi itu soal kita mengikuti perkataan iblis. Bukannya kita kekurangan pulpen. Benar apa betul? Tapi hati kita itunya yang ingin melihat orang lain sedih, kecarian. Jadi orang kecarian pusing, dia malah ketawa dalam hati, kan gitu kan? Itu. Itulah pekerjaan iblis tadi itu. Senang melihat orangnya kesusahan, senang melihat orang menangis, senang melihat orang bertengkar. Kan nanti kan, kau kan ambil pulpenku kan, katanya. Itulah orang lain, padahal bukan dia. Nah, jadi ketika dilihat orang itu udah bertengkar, dia ketawa dalam hati, baru dia bisa tertidur. Orang apa itu? Orang Amerika. Orang fasik. Kalau Bapak tanya, siapa di sini
yang masih merasa dirinya orang fasik? Tunjuk tangan. Yang merasa dirinya masih di jalan orang fasik, tunjuk tangan. Hampir semua. Hampir semua. Nah, kalau begitu yang di depan ini ya. Berarti yang nggak mau ngaku. Oke, turun tangan. Baik. Kalau kita mengaku kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni. Amin. Tapi kalau tidak mengaku, tetaplah dosamu. Itu kata Tuhan. Berarti tidak ada pengampunan. Nah, jadi Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa kita. Karena seberapa besar pun dosa dan pelanggaran kita, kuasa darah Yesus itu lebih besar, berkuasa mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Amin. Nah, jadi tinggal kita mau mengaku dosa, akui pelanggaranmu. Nah, jadi ketika firman Tuhan disampaikan, perhatikan, kalau kelakuanmu ditegur, kalau firman itu menyinggung kelakuanmu, segeralah mengakui di hadapan Tuhan. Amin. Iya, segera akui supaya ada pengampunan. Jangan malu. Rasa malu itu, malu mengaku dosa, itu juga jalannya orang fasik tadi. Itu pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis dari sejak semula, mulai dari Taman Eden, ya kan? Selalu ingin menjauhkan manusia itu dari Tuhan. Selalu berusaha mengacaukan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, karena itu jangan mau dirusak hubunganmu dengan Tuhan dengan cara apapun. Alkitab katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, coba sama-sama katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. 1, 2, 3. Sekali lagi, lebih kuat. 1, 2, 3. Nah, tapi untuk itu kita perlu hikmat. Perlu apa? Iya, untuk mengetahui itu tadi taktik, cara-cara daripada si iblis. Makanya mulai dari hal-hal kecil tadi itu, masalah pulpen, ingat ya. Jadi walaupun kau lihat, perhatikan, mulai dari sekarang, lihat dulu ke depan. Mulai dari sekarang, walau kau lihat ada pulpen di situ, ya, yang bukan barangmu, barang apapun ya, jangan diambil. Ya. Atau kalau di lapangan ada kau lihat situ, ya, atau ketemuan barang-barang, ambil, baru tanya atau serahkan kepada guru, ya, supaya ditanya siapa yang kehilangan, kan gitu kan? Nah, kalau di kelas, ya mungkin kalian sudah tahu, oh ini barangnya si ini. Nah, boleh kau ambil, baru kembalikan. Tadi kamu jatuh pulpenmu ya. Amankan, amin. Amankan maksudnya simpan baru kau kasih. Ada juga orang, amankan itu. Dia amankan maksudnya disembunyikan. Nah, amankan untuk kembalikan kepada orang yang punya. Amin. Nah, itu orang yang berbelas kasihan, atau itulah jalan orang benar. Ya. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya. Kalau kita tetap di jalan orang fasik, maka suatu saat pasti kita akan tersandung. Ya. Kalau dalam Mazmur 12 ayat yang ke-9, ya, 9 atau 8 kalau dia kata ya. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Orang
orang fasik berjalan kemana-mana. Nah, jadi ini juga bisa menjadi ciri dari orang fasik. Kalau orang fasik itu selalu keluyuran, sama kan seperti iblis. Kalau kita baca Ayub pasal 1 yang ke-6 kan, ketika anak-anak Allah menghadap Allah, di antara mereka datanglah juga iblis, katanya kan. Lalu Allah bertanya kepada iblis, iblis, where are you? Dari mana kau? Apa jawab iblis? Siapa yang tahu jawaban iblis? Dari berkeliling sekitar bidadari Tuhan, katanya. Iblis katakan dari perjalanan mengelilingi bumi. Jadi iblis itu pekerjaannya berjalan keliling. Nah, dalam satu versi katakan, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya hati-hati, jangan mau ditelan tadi dengan cara apapun. Apakah dengan cara barang-barang yang apa? Ya, nggak terlalu masalah pulpen, masalah buku, ya, masalah goreng di kantin, ya kan? Masih ada yang bermasalah di situ? Di kantin? Langsung mereka sendiri bikin promosi, ya kan, promonya. Nah, beli 2 gratis 1 katanya, padahal nggak ada ditulis di situ. Mereka makan gratis sendiri. Itu jalan orang fasik, berjalan kemana-mana untuk menyebabkan orang tersandung. Ya, nah, Mazmur 1 yang ke-6 itu dikatakan, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang fasik menuju ke mau binasa, berarti harus segera menyingkir, segera menyimpang. Jauhilah jalan orang fasik. Amin. Nah, jadi untuk pagi hari ini, satu poin ini, jagalah langkahmu supaya kamu jangan berjalan di jalan orang fasik. Itu juga dalam Mazmur 1 itu sampai 3 itu, ya. Berbahagialah orang yang tidak hidup, apa namanya, atau coba kita baca, ya. Mazmur 1 ayat 1 bagian yang terakhir. Nah, perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, jadi kalau orang mengatakan, ayo sana, ayo, jelas dulu apanya tujuannya, ngapain di sana? Nanti kan banyak lewat cewek dari sini. Nah, jadi orang fasik itu menunggu orang baru merencanakan hal-hal yang jahat. Tapi kalau kamu terhindar dari nasihat orang fasik, berbahagialah kamu. Amin. Mau berbahagia? Jangan ikuti nasihat orang fasik. Jangan berjalan di jalan orang fasik. Jauhilah jalan orang fasik. Segera menyingkir dari jalan orang fasik. Segera menyimpang dari jalan orang fasik. Amin. Mari tepuk tangan semuanya. Tuhan, sampai sini firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.